Selamat siang, Pak. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 ingin mempresentasikan hasil proposal kami yang berjudul Candu Rasa. Sebelum itu, perkenalkan anggota kelompok kami yang pertama, saya, Larasati Oleh Putri, NIM 64190628, dan teman saya, Kava Febriani, NIM 641900676. Dan selanjutnya ada Variatunada dengan NIM saya 64190657 dengan teman saya satu lagi. Saya Hilda Febrina dengan NIM 641900677 dan setelah saya dengan saya Resya Rahmawati NIM 64190609. kami akan langsung mempresentasikan hasil kerja proposal kelompok kami. Yang pertama, latar belakang. Pengusaha kue kering berlomba-lomba menarik perhatian konsumen dengan menerapkan strategi-strategi agar kue keringnya dapat laku dibeli oleh konsumen. Salah satu strategi yang diterapkan oleh pengusaha kue kering adalah meningkatkan kualitas produk dari kue kering tersebut. Kue kering yang menjadi pilihan konsumen adalah kue kering yang mampu menawarkan kelezatan, cita rasa yang sesuai dengan selera konsumen, dan menggunakan bahan-bahan yang berkualitas. Kualitas produk yang diberikan oleh perusahaan semestinya melebihi harapan yang diharapkan oleh konsumen, sehingga dapat mempermudah konsumen dalam melakukan keputusan pembelian. Masih banyak konsumen yang beralih ke perusahaan lain untuk melakukan pembelian karena kualitas produk yang dijual di perusahaan lain lebih baik. Berikutnya adalah rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana pengaruh kualitas produk terhadap minat. Yang kedua, bagaimana pengaruh minat pembeli terhadap proses keputusan pembelian candu rasa. Yang ketiga, ada bagaimana pengaruh kualitas produk terhadap proses keputusan pembelian candu rasa. Dan yang keempat, ada bagaimana pengaruh kualitas produk terhadap minat pembelian dan dampaknya pada proses keputusan pembelian candu rasa. Berikutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Feby. Silakan. Selanjutnya ada tujuan penulisan. Untuk yang pertama itu untuk mengetahui bagaimana pengaruh kualitas produk terhadap minat pembeli candu rasa. Yang kedua, untuk memenuhi bagaimana pengaruh minat pembeli terhadap proses keputusan pembeli candu rasa. Dan yang ketiga, ada untuk mengetahui bagaimana pengaruh kualitas produk terhadap proses keputusan pembelian candu rasa. Landasan teori. Menurut Faridah 2008, patisserie merupakan salah satu pengetahuan dan pengolahan dan penyajian makanan, khususnya pengolahan dan menyajikan berbagai jenis kue. Patisserie berasal dari bahasa Prancis, yaitu pâtissier, yang artinya kue. Kue dengan demikian, patissier dapat diartikan sebagai ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang seluk-beluk kue, baik kue kontinental, oriental, maupun kue Indonesia. Mulai dari persiapan, pengolahan, sampai penyajian. Dengan wawasan yang berkembang, manusia menambahkan dan mencampurkan berbagai macam bahan olahan aroma sehingga menimbulkan variasi patisserie yang begitu luas. Variasi patisserie juga dapat dibentuk dengan berbagai teknik dan metode pengolahan yang berbeda. Menurut Farida, jenis produk yang termasuk patissier adalah yang pertama ada bakery, yang kedua ada yeast product, yang ketiga ada bread atau roti, yang keempat ada quick bread, yang kelima ada cake, dan yang keenam ada cookies. selanjutnya adalah kutipan para ahli tentang UMKM. Definisi UMKM menurut Kementerian Koperasi dan UMKM dalam AUPR 2014 adalah usaha kecil termasuk usaha mikro,
atau UMI adalah entitas usaha yang mempunyai kekayaan bersih paling banyak 200 juta rupiah tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha dan memiliki penjualan tahunan paling banyak 1 juta rupiah. Sementara itu, usaha menengah atau UM merupakan entitas usaha milik warga negara Indonesia yang memiliki kekayaan bersih lebih besar dari 200 juta rupiah sampai dengan 10 juta rupiah tidak termasuk tanah dan bangunan. Yang kedua ada definisi UMKM menurut Bank Indonesia dalam Aufar 2014. Usaha kecil adalah usaha produktif milik warga negara Indonesia yang berbentuk badan usaha orang perorangan, badan usaha yang tidak berbadan hukum, atau badan usaha berbadan hukum seperti koperasi. Bukan merupakan anak perusahaan atau cabang yang dimiliki, dikuasai, atau berafiliasi. Menurut BPS UKM adalah perusahaan atau industri dengan pekerja antara 5-19 orang. Selanjutnya, menurut Bank Indonesia mendefinisikan UMKM adalah perusahaan atau industri dengan karakteristik berupa modal kurang dari 20 juta rupiah. Untuk satu putaran usaha hanya membutuhkan dana 5 juta rupiah. Memiliki aset maksimum 600 juta rupiah di luar tanah dan bangunan dan omset tahunan kurang lebih 1 miliar rupiah. Menurut Kepres nomor 16 tahun 1994, UKM adalah perusahaan yang memiliki kekayaan bersih maksimum 400 juta rupiah. Selanjutnya, Departemen Perindustrian dan Perdagangan. 1. Memiliki aset maksimum 600 juta rupiah di luar tanah dan bangunan. Departemen Perindustrian sebelum digabung. Yang kedua, memiliki modal kerja di bawah 25 juta rupiah. Departemen Perdagangan sebelum digabung. Selanjutnya, menurut Departemen Keuangan UKM adalah perusahaan yang memiliki omset maksimum 600 juta rupiah per tahun dan aset maksimum 600 juta rupiah di luar tanah dan bangunan. Selanjutnya, definisi UMKM menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Bab 1 Pasal 1. Usaha mikro adalah usaha produktif milik orang, perorangan, dan atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro. Selanjutnya tentang cookies. Menurut Mutmainah 2013, cookies adalah kue yang terbuat dari bahan dasar tepung yang mempunyai bahan umum yang dibuat dari tepung terigu, gula halus, telur ayam, vanili, margarin, tepung maizena, baking powder, dan susu bubuk instan. Tekstur cookies mempunyai tekstur yang renyah dan tidak mudah hancur seperti dengan kue-kue kering pada umumnya. Warna cookies ini pun agak kuning kecoklatan karena pengaruh dari susu bubuk instan dan penambahan margarin. Yang kedua, menurut SNI 12973 tahun 1992, cookies merupakan salah satu jenis biskuit yang dibuat dari adonan lunak,
berkadar lemak tinggi, relatif renyah bila dipatahkan, dan penampang potongannya bertekstur padat. Candu Rasa Food and Cake adalah perusahaan rumahan atau home industry yang dikelola oleh keluarga untuk memproduksi, mendistribusikan, dan menjual produk berupa kue kering dan hampers lebaran. Nama perusahaan Candu Rasa Food and Cake. Nama pemilik Sally Octavia Sani. Alamat Pitaraya Kali Licin, Boeing nomor 49, RT 1 RW 6, Langkapan Jaya, Pancoran Mas, Kota Depok. Tahun berdiri adalah 2019 sampai sekarang. Produknya yaitu kue kering, hampers lebaran. Nama media sosialnya adalah Candu Rasa FC. Nomor telepon 0812 1987 5526. Berikut adalah gambaran dari produk yang dibuat. Selanjutnya, aspek-aspek yang akan dibahas. Yang pertama, aspek legalitas. Candu Rasa menyajikan menu-menu yang halal. Mereka juga sudah terdaftar di BPOM sehingga 100% halal. Konsumen tidak perlu khawatir dengan mutu dari makanan Candu Rasa ini karena memiliki pemasok yang terpercaya. Yang kedua, aspek pasar dan pemasaran. Dalam memulai pemasaran bisnis hampers dan kue kering ini, usaha Candu Rasa membuat hampers dan kue yang semenarik mungkin agar dapat menarik konsumen serta meningkatkan penjualan. Penjualan memasarkannya melalui media sosial seperti Instagram, bahkan secara offline dengan menawarkan kepada kerabat terdekat. Usaha kue kering ini cukup populer di pasaran, sehingga dalam pemasarannya, usaha Candu Rasa berkomitmen akan memberikan rasa yang lezat dengan harga yang ekonomis, sesuai dengan kualitas yang disajikan, juga menghindari pemakaian bahan pengawet sehingga sehat dikonsumsi. Menyebar pamflet yang berisi alamat dan juga nomor telepon sehingga konsumen yang ingin memesan dapat langsung ke rumah produksi ataupun melalui via telepon. Ada targeting, yaitu target pasar merupakan kunci penting untuk diperhatikan. Sudah menjadi kewajiban bahwa usaha kue kering bekerja berdasarkan pesanan. Kegiatan produksi dimulai apabila pesanan telah diterima. Apabila tidak ada pesanan, kegiatan produksi perubahan tidak bekerja. Yang bekerja sepanjang tahun atau selama bisnis itu hidup adalah pemasar, keuangan, dan administrasi. Estimasi target pasar. Jumlah target pasar tercakup semua kalangan masyarakat sehingga usia umumnya yang berdomisili di daerah Kota Depok dan sekitarnya. Analisa persaingan dalam bisnis tentunya ditemukan resiko, ancaman, dan peluang. Berikut adalah analisa resiko, ancaman dari peluang bagi Candu Rasa. Yang pertama itu kekuatannya memiliki harga yang variatif. Yang kedua, adanya berbagai macam jenis kue yang dimiliki sehingga memenuhi keinginan dan selera lebih banyak orang. Untuk kelemahannya, kehabisan stok seringkali membuat pembeli kecewa sehingga membatalkan pesanan. Hal ini disebabkan karena terbatasnya jumlah karyawan yang berujung pada keterbatasan produksi harian. Untuk opportunity-nya atau kesempatan, yang pertama menjelang hari raya agama seperti Idul Fitri, Natal, Imlek, dan sebagainya, pemesanan kue kering akan meningkat drastis oleh para pembeli yang akan mengadakan acara di kediamannya. Makan kue kering sudah menjadi kebiasaan orang Indonesia, tidak hanya di saat acara besar, dalam kegiatan sehari-hari,
makan kue kering jadi hal yang tidak boleh dilewatkan sebagai teman minum kopi. Ancamannya, yang pertama, banyak usaha kering lainnya yang menawarkan produk yang sama. Yang kedua, sejumlah produk di pasaran menggunakan pengawet sehingga pembeli memilih kue yang tahan lama. Yang ketiga, berbagai macam hoaks tentang kue kering yang tidak higienis dapat mematikan pasaran dan mengurangi pemesanan. Berikutnya, ada analisis strategi pemasaran. Yang pertama, produk. Untuk mendukung penjualan candu rasa, kami melakukan beberapa cara dalam pemasaran candu rasa. Di antaranya, untuk produk setiap sebulan sekali, kami melakukan evaluasi penjualan kepada setiap produk. Selanjutnya, evaluasi dijadikan acuan sebagai pertimbangan untuk meluncurkan menu baru. Yang kedua, price. Selain dari sisi produk, kami juga melakukan strategi paket untuk harga. Contohnya, ini ada hampers mulai dari harga 60.000. Yang ketiga, promosi, yaitu candu rasa selalu melakukan promosi di Instagram, baik melalui Instagram Story dan juga postingan lainnya. Aspek manajemen dan sumber daya manusia. Pertama ada perencanaan. Untuk perencanaan, di perencanaan ini, rencana sudut pandang manajemen candu rasa, Food and Cake telah melakukan promosi-promosi melalui media sosial, Instagram. Semua usaha promosi yang dilakukan ini dimaksudkan untuk dapat mencapai sasaran atau target yang diinginkan. Yang kedua ada pengorganisasian. Di pengorganisasian ini ada nama perusahaan. Di nama perusahaan itu Candu Rasa Food and Cake. Nama pemiliknya Sally Octavia Sani. Alamatnya Pitara Raya, Kalilicin, Gang Boing, nomor rumahnya 49, RT 01 RW 06, Rangkapan Jaya, Pancoran Mas, Kota Depok. Tahun berdirinya itu 2019 sampai sekarang. Di sini ada analisa rencana struktur organisasi. Struktur organisasi Candu Rasa Food and Cake untuk awal berdiri ini terdiri dari pemilik, bagian keuangan, bagian operasional, bagian marketing, dan karyawan. Struktur organisasi Candu Rasa Food and Cake terdiri pertama ada pemilik, di bawah pemilik itu ada manajer, dan di bawahnya itu ada operasional, marketing, dan keuangan, dan personalia. Aspek sumber daya manusianya itu sumber daya manusia yang dikelola oleh Candu Rasa Food and Cake menggunakan tenaga kerja keluarga. Dengan demikian, Candu Rasa Food and Cake melakukan pemanfaatan sumber daya manusia mulai dari pekerjaannya keluarganya dahulu. Meskipun merupakan perusahaan yang dikelola oleh keluarga, tapi dalam pengambilan keputusan perekrutan pegawai dilakukan secara musyawarah. Dengan demikian, unsur nepotisme tidak menonjol di perusahaan. Dan 4, aspek teknik dan teknologi. Di aspek teknik dan teknologi ini ada penentuan strategi produksi dan perencanaan produk. Produksi dilakukan reguler dari hari Senin sampai Jumat, 5 hari atau seminggu. Kedua, pemilihan teknologi produksi. Teknologi yang diterapkan dalam produksi ini adalah teknologis, sederhana, dan masih dilakukan secara manual. Yang ketiga, penentuan kapasitas produksi optimal. Kapasitas produksi sesuai target omset per hari sekitar 100 sampai 200 buah per jenis produk kue. Yang keempat, rencana pengadaan pengendalian bahan baku di stok untuk seminggu. Dan keenam, pengawasan kualitas produk. Pengawasan atau pengendalian kualitas oleh pemilik setiap selesai satu tahap proses dan setelah selesai dengan dicicipi secara manual.
Yang ketujuh, bagian alur proses produksi. Proses pembuatan makanan kue berupa kue kering beraneka ragam. Selanjutnya, yang kelima ada aspek finansial. Dalam pembahasan usaha candu rasa ini, aspek keuangan adalah merupakan suatu aspek yang sangat menentukan perjalanan investasi yang akan dilakukan. Karena aspek keuangan dapat menentukan rencana investasi melalui perhitungan biaya dan manfaat yang diharapkan, dengan cara membandingkan antara pengeluaran dan pendapatan, seperti ketersediaan dana, biaya modal, kemampuan untuk membayar kembali investasi yang telah dilakukan dalam waktu yang telah ditentukan, serta dapat menilai apakah investasi tersebut berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Aspek keuangan juga dapat dikatakan sebagai dasar terlaksana atau tidaknya suatu investasi yang diinginkan. Maka dari itu, dalam menilai investasi harus benar-benar memperhatikan dana yang tersedia. Apakah dapat digunakan secara maksimal demi mencapai tujuan dari usaha. Dalam aspek keuangan ini membicarakan bagaimana memperkirakan kebutuhan dana yang digunakan untuk aktivitas tetap maupun modal kerja. Dari aspek keuangan atau finansial, sebuah proses proyek dikatakan layak jika dapat memperoleh keuntungan dan memenuhi kewajiban finansialnya. Yang pertama ada arus kas atau cash flow. Cash flow merupakan aliran kas dari suatu usaha yang terdiri dari penerimaan usaha dan pengeluaran usaha. Selanjutnya ada arus kas masuk atau inflow, yaitu arus kas menurut jenis transaksinya yang mengakibatkan terjadi penerimaan arus kas. Lalu ada arus kas keluar atau cash outflow, adalah arus kas menurut jenis transaksinya yang mengakibatkan terjadinya pengeluaran dana kas. Selanjutnya, ada kriteria biaya kelayakan usaha. Menurut Bambang Rianto 2000, kelayakan investasi dapat diukur dengan berbagai metode, diantaranya yaitu metode net present value, internal rate of return, benefit atau cost ratio, payback period, probability index, dan break-even point. Yang pertama ada net present value. Net present value yaitu selisih antara present value dari investasi dengan nilai sekarang dari penerimaan kas bersih atau aliran operasional maupun aliran kas terminal. Yang kedua ada internal rate of return atau IRR. Hal ini merupakan metode yang digunakan untuk mencari tingkat bunga yang menamakan nilai sekarang dari arus kas yang diharapkan dari masa yang akan datang atau penerimaan kas. Yang ketiga ada benefit atau kas rasio. Metode ini merupakan metode yang dilakukan untuk melihat beberapa manfaat diterima oleh proyek untuk suatu rupiah pengeluaran proyek. Dan yang kedua ada payback period atau PP. Payback period adalah suatu periode yang diperlukan untuk menutup kembali pengeluaran investasi atau initial cash investment dengan menggunakan aliran kas. Selanjutnya ada probability index atau PI. Probability index ini merupakan cara lain lagi untuk mengukur probabilitas rencana investasi proyek. Yang selanjutnya ada BEP. BEP terdiri dari analisa sensitivitas, dan selanjutnya merupakan contoh gambaran perhitungan pada candu rasa, perhitungan biaya. Berikut hasil dari aspek finansial yang udah kami hitung. Yang pertama ada daftar harga, yaitu nastar, harganya 85.000, putri salju 85.000, kastangel 90.000,
Cookies Monster 85.000, Cokras 45.000, ada paket A 130, paket B 160, paket C 200.000, paket D 75.000, paket E 15.000, paket F 60.000, paket G 100.000, paket H 110. Di sini juga ada contoh promosi yang dilakukan di Instagram. Begini untuk paket-paketnya yang didapatkan. Terus berikutnya ada modal dan laba hampers, bisa dilihat di sini. Berikutnya ada pengeluaran modal awal. Itu ada bahan-bahan dan alat-alat. Ada kuantitinya juga, ada harganya, dan ada totalnya. Bisa dilihat di slide ini. Oke, berikutnya untuk aspek selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, yaitu Hilda. Silakan. Untuk selanjutnya ada aspek ekonomi dan sosial. Dampak positif ekonomi. 1, adanya peluang usaha. Yang kedua, usaha sampingan yang dikerjakan di rumah sendiri tentu bebas dari sewa tempat, karena yang digunakan rumah sendiri tanpa harus sewa tempat dengan biaya yang lumayan. Yang ketiga, memiliki kebanggaan sendiri jika usaha Candu Rasa Food and Cake ini berjalan dengan sukses, lantaran bisa mengerjakan 2 pekerjaan, yaitu kuliah sambil kerja tanpa harus mengorbankan salah satunya. Dampak positif sosial. Yang pertama, meningkatkan kreativitas dan inovasi di bidang usaha kecil yang dijalankan baik mikro dan makro. Yang kedua, kita dapat lebih mengetahui hal-hal yang berhubungan dengan usaha kecil serta mengembangkannya. Yang ketiga, apabila usaha Candu Rasa Food and Cake ini berjalan sukses, tentunya membutuhkan tambahan karyawan. Hal ini bisa membuka lapangan pekerjaan buat teman-teman yang membutuhkan. Dalam aspek ini, yang perlu diperhatikan adalah apakah usaha atau proyek yang dijalankan memberikan manfaat secara ekonomi dan sosial kepada berbagai pihak, atau sebaliknya. Syarbaini 2015. Tujuan utama perusahaan adalah mencari keuntungan yang sebesar-besarnya. Namun perusahaan tidak dapat hidup sendirian. Perusahaan hidup dengan komponen lain dalam satu tatanan kehidupan yang pluralistis dan kompleks, walau hendaknya selalu berada dalam keseimbangan. Suatu usaha dapat dikatakan layak ditinjau dari aspek sosial dan ekonomi apabila usaha tersebut dapat memberikan benefit ataupun manfaat kepada negara umumnya dan masyarakat sekitar proyek khususnya. Yang kedua yaitu, yang terakhir yaitu aspek lingkungan hidup. Lingkungan tempat bisnis yang akan dijalankan harus dianalisis dengan cermat. Lingkungan bisnis yang tepat dapat membuat peluang dari bisnis yang dijalankan menjadi besar. Namun, di sisi lain, lingkungan juga dapat menjadi ancaman bagi perkembangan bisnis. Keberadaan bisnis dapat memengaruhi lingkungan masyarakat dan membuat dampak bagi bisnis. Candu Rasa ini, bahan baku yang digunakan dapat dipastikan aman karena bahan baku tersebut dibeli dari penjual, sehingga lingkungan bisnis yang di sekitar Candu Rasa tidak mengalami gangguan. Selain itu,
Limbah dari candu rasa dikumpulkan menjadi satu sehingga tidak tercemar limbahnya terhadap lingkungan hidup. Candu rasa ini juga selalu memperhatikan lingkungan eksternal. Lingkungan eksternal adalah faktor-faktor yang tidak berpengaruh langsung terhadap kegiatan perusahaan, misalnya tren dalam masyarakat. Selanjutnya, bagian penutup akan dijelaskan dengan teman saya yang bernama Nada. Di sini ada kesimpulan. Kesimpulan profil usaha candu rasa Food and Cake adalah perusahaan rumahan atau home industry yang dikelola oleh keluarga untuk memproduksi, mendistribusikan, dan menjual produk berupa kue kering dan hampers lebaran. Dalam memulai pemasaran bisnis hampers dan kue kering ini, usaha candu rasa membuat hampers dan kue yang semenarik mungkin agar dapat menarik konsumen serta meningkatkan penjualan. Usaha kue kering ini cukup populer di pasaran, sehingga dalam pemasarannya, usaha candu rasa berkomitmen akan memberikan rasa yang lezat dengan harga yang ekonomis sesuai dengan kualitas yang disajikan. Menyebar pamflet yang berisi alamat dan juga nomor telepon, sehingga konsumen yang ingin memesan dapat langsung ke rumah produksi ataupun melalui via telepon. Targeting target pasar merupakan kunci penting untuk diperhatikan. Sudah menjadi kewajiban bahwa usaha kue kering bekerja berdasarkan pesanan kegiatan produksi dimulai apabila pesanan telah diterima. Apabila tidak ada pesanan kegiatan, produksi perusahaan tidak bekerja. Yang bekerja sepanjang tahun atau selama bisnis itu hidup adalah pemasaran keuangan dan administrasi. Dampak positifnya ekonomi yaitu adanya peluang usaha. Usaha sampingan yang dikerjakan di rumah sendiri. Tentu bebas dari sewa tempat karena yang digunakan rumah sendiri tanpa harus sewa tempat dengan biaya yang lumayan. Memiliki kebanggaan sendiri juga usaha candu rasa Food and Cake ini berjalan dengan sukses. Lantaran bisa mengerjakan dua pekerjaan yaitu kuliah sambil kerja tanpa harus mengorbankan salah satunya perubahan kondisi sosial yang kompleks di sewaktu-waktu konsumen akan sadar tentang kesehatan, maka mereka akan berupaya untuk memperoleh produk yang sehat dan terkadang tanpa memandang biaya yang akan dikeluarkan. Berkaitan dengan penjelasan di atas, hendaknya bisnis memiliki manfaat-manfaat sosial yang diterima oleh masyarakat seperti membuka lapangan kerja baru, meningkatkan mutu hidup, memberikan tren positif, dan berpengaruh positif pada masyarakat. Dan di sini juga ada potensi usaha. Di potensi usaha itu usaha kecil yang menjanjikan dari candu rasa Food and Cake. Argumen kenapa pilih pasar kue kering, ciri-ciri yang pertama yaitu masihlah minimnya kompetitor pada usaha ini. Untuk bikin kue kering, ciri-ciri memerlukan kreativitas kian lebih saing yang memiliki bentuk yang lucu plus rasa-rasanya yang manis. Kelihatannya begitu susah, tidak diterima oleh selera beberapa customer. Perlahan-lahan, tetapi pasti produk kue kering ciri-ciri candu rasa Food and Cake ini makin dikenal serta banyak terima order dari beragam lokasi. Ini tidak lepas dari usaha marketing online yang digerakkan oleh kita. Pemasaran online itu digerakkan melalui situs media sosial dan website periklanan online. Akhirnya saat ini jaringan keinginan produk ciri-ciri candu rasa Food and Cake sudah menyebar bukan sekedar di Depok saja. Terima kasih presentasinya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.